Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur kami aturkan kepadamu ya Bapa, karena hidup kami penuh dengan kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Janji Yesus bahwa kami akan bersatu dengan Bapa adalah janji yang bukan main-main, tapi sesungguhnya sesuatu yang real dan nyata. Terima kasih Tuhan. Semoga kami memiliki keyakinan seperti Petrus mewartakan Yesus yang menderita wafat dan bangkit. Terpujilah namamu dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, dalam bacaan Injil tentang kebangkitan Yesus dalam Injil Matius, ada beberapa hal yang menarik. Pertama, wanita. Wanita bagi orang Yahudi dianggap kelas keberapa. Tapi wanita ini, Maria Magdalena, mencari Yesus, menemukan Yesus pagi-pagi bergegas lari. Ya. Dan bahagia karena Yesus bangkit. Ya. Wanita adalah memiliki peran besar di dalam gereja. Wanita, Maria, hari ini, ya, hari raya, hari Kartini, wanita hebat luar biasa. Ya. Habis gelap terbitlah terang, meski dalam keadaan terkungkung oleh budaya, oleh adat, tapi dia memiliki jiwa roh yang merdeka. Semoga para wanita merdeka seperti Kartini dan seperti Bunda Maria juga. Yang pertama. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa Yesus memerintah mereka pergi ke Galilea, tempat di mana mereka pertama kali mewartakan kabar gembira. Dari 12 rasul, 11 rasul dari Galilea, hanya Yudas yang termasuk orang Yudea. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya yang menjadi saksi hidup Yesus. Penting bagi kita adalah kita menjadi saksi Yesus yang bangkit. Kita menjadi manusia Paskah, menjadi manusia yang menjadi saksi bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup dalam diriku. Ketika Yesus kualami sebagai pribadi yang hidup, maka aku juga memiliki keberanian, ketangguhan, ya, untuk untuk mewartakan kabar gembira seperti Petrus dalam bacaan pertama. Ya, Petrus mengatakan siapa Yesus itu sesungguhnya. Meski dia diperlakukan, dibunuh oleh bangsa Israel dengan memakai tangan-tangan kaum kafir orang Romawi. Dia adalah yang hidup, yang bangkit. Dan Petrus bersama 12 rasulnya melihat sendiri tentang Yesus yang bangkit. Mari kita mohon rahmat supaya kita bisa mengalami, melihat dengan panca indera batin. Bukan hanya panca indera fisik, tapi panca indera batin. Mengalami Yesus yang hidup, yang dikdaya, yang kuasa, yang adalah Allah, yang ditolak oleh orang-orang Yahudi sebagai suatu kebohongan. Dan sampai sekarang mengapa orang Yahudi menolak Yesus? Karena orang ahli agama Taurat mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi dicuri oleh murid-muridnya. Dan ini, kabar bohong ini sampai sekarang masih diakui oleh orang-orang Israel. Ketiga, kita bisa melihat bahwa Yesus meminta kita untuk mewartakan kabar gembira, untuk berani mewartakan kabar gembira. Yesus hidup, Yesus bangkit, Yesus jaya. Jadilah kita manusia Paskah, Anda dan saya. Dan semoga kita semua dengan masa 40 dan 50 hari sampai Pentakosta, kita mohon rahmat supaya kita mengalami Yesus yang hidup, Yesus yang bangkit, Yesus yang mulia. Berkat Tuhan atas Anda semua. Semoga rahmat Paskah ini sungguh-sungguh kita alami sebagai rahmat kebangkitan, kehidupan, kejayaan. Tuhan memberkati Anda semua. Dan semoga anugerah Paskah ini juga melimpah dalam diri Anda. Dan Anda semua sungguh hidup bahagia dan damai. Berkat Tuhan atas Anda semua. Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.